فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di murajaah biografi sebagian para a'immah. Di antaranya adalah Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi yang menjadi dasar penulisan kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, dan kita masih di muka surat 32. Wafatu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Qala Abdurrahman hadartu Abi rahimahullah kana fin naza'. Saya hadir di dekat ayah saya rahimahullah, beliau sedang dalam sakaratul maut. Wa ana la a'lam, saya tidak tahu, ya tahu sakit saja, tapi untuk sakaratul mautnya saya waktu itu tidak tahu. Fasa'altuhu an Uqbah bin Ghafir. Keadaan seperti ini masih ditanya masalah rawi hadis, memang mereka lain kualitinya. Saya bertanya kepada beliau tentang Uqbah ibnu Abdul Ghafir, ya Uqbah bin Abdul Ghafir, yarwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu suhbah, yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tokoh ini memang sahabat Nabi? Faqala bi ra'sihi la. Beliau menjawab dengan kepalanya, maknanya adalah tidak. Falam aqna min. Saya tidak puas dengan jawaban isyarat dari ayah saya. Faqultu fahim ta'anni lahu suhbah, yaitu Anda memahamkan kepada saya apakah orang ini memang memiliki persahabatan dengan Nabi? Qal huwa tabi'i. Maka ayahnya menjawab, walaupun dalam sakaratul maut, dia itu seorang tabi'i. Berarti apa? Walaupun sakaratul maut, akalnya masih dipelihara oleh Allah setelah sepanjang umurnya menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tufi rahimahullah fi Sya'ban sanata sab'in wa mi'atain minal hijrah. Beliau meninggal pada bulan Sya'ban 277 Hijriah rahimahullah. Daftar pustakanya disebutkan di sini. Kemudian yang membukukan kitab ini Tarjumatun Mukhtasaratun lil Hafidh Ibni Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Biografi singkat untuk Al-Hafidh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Ismuhu wa mauliduh, nama beliau dan kelahiran beliau. Maulid boleh jadi adalah apa? Isim makan, boleh jadi juga isim zaman, dan boleh juga masdar. Huwa Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Muhammad ibni Idris Ar-Razi. Berarti kunyahnya Abu Muhammad. Al-Allamatul Hafidhul Muhaddis Al-Kabir. Wulida sanata arba'ina wa mi'atain au ihda wa arba'in. Takdirnya wa mi'atain minal hijrah. Lahir pada tahun 241. Talabuhu lil ilm, proses beliau dalam menuntut ilmu. Qala Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah, rahala bi abi sanata khamsin wa khamsina wa mi'atain. Ayah saya mengadakan rihlah membawa saya pada tahun 255. Berarti usia beliau berapakah? 24 tahun kah? Kalau lahirnya adalah bukan ya. Berarti usianya adalah berapa ini? Kurang lebih 14 tahun. Karena lahirnya adalah 221. Betul kan? 221. Oh, berarti kemudian dibawa pergi 255. Ini salah, anak salah. Yaitu berarti betul yang tadi itu ya. 241. Sementara yang ini adalah 255. Berarti usia berapa? 14-an. Kurang lebih 14 tahun, ayo. Wa mahtalam tuba'du. Ketika itu saya belum balik. Baik. Ini semangat seorang ayah agar anaknya jadi baik sejak kecil. Baik. Baik, betul-betul apa? Belajar ilmu syariat. Falamma balaghna Dzul Hulaifah ihtalamtu. Ketika saya tiba di mikot, Masya Allah, Dzul Hulaifah, mikotnya siapa ini Dzul Hulaifah? Ahlul Madinah. Baik.
surra abi, maka ayah saya gembira bahwasanya anak saya sudah balik. Haitsu adraktu hajjatal Islam, karena saya mendapatkan haji Islam. Karena walaupun hajinya sah, tapi kalau dia masih kecil, dia masih wajib haji lagi nanti. Sementara mereka susah, mereka dari negeri yang jauh, dari Roi. Fasami'tu fi hadhihi sanah min Muhammad bin Abi Abdurrahman al-Muqri. Maka di tahun itu saya mendengar dari Muhammad bin Abi Abdurrahman al-Muqri. Dan ini adalah memanfaatkan kesempatan. Haji bukan sekedar untuk ibadah haji atau umrah, ibadah umrah atau shopping, nggak masalah, tetapi usahakan mengambil kesempatan. Kita di negeri para ulama, ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari majelis-majelis ulama yang ada di sana, halqah-halqah ulama yang ada di sana, sehingga balik bukan hanya membawa harta benda duniawi dan membawa pahala haji dan umrah misalkan, tapi juga membawa tambahan ilmu. Wa qala rahimahullah, lam yada'ni abi astaghilu fil hadis hatta qara'tul Qur'an. Ayah saya tidak membiarkan saya menyibukkan diri dalam ilmu hadis sehingga saya membaca Al-Qur'an. Jelas kalamullah diutamakan. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau, yaitu Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Quran didahulukan. Anak-anak yang kecil mereka diutamakan menghafal Quran. Tapi juga tetap apa? Kalau ada majelis hadis mereka datang, sehingga tercatat mereka adalah murid Syekh Fulan, mereka sudah mendengar dari Syekh Fulan, dan seterusnya. Karena ini nilai yang sangat penting. Sejak kecil sudah hadir di majelis ulama-ulama besar, muhadis-muhadis besar. Cuma untuk sibuk dalam menghafal hadis, maka para salaf mengutamakan Quran lebih dulu. Al-Fadl ibni Syadzan Ar-Razi, summa katabtul hadis. Setelah itu baru saya mulai menulis hadis. Wa qala Abu Bakar Muhammad ibnu Abdullah Al-Baghdadi. Tapi tak susah kalau kita tiap hari mungkin hanya menghafal 2-3 hadis, sementara apa? Quran kita seharinya mungkin menghafal 2 muka surat. Itu boleh dikatakan tetap mengutamakan Al-Quran, dan itu yang dipraktekkan di halaqah-halaqah Ahlussunnah di dunia sekarang ini. Bukan berarti dalam 24 jam hanya Quran saja. Alhamdulillah boleh ditambah dengan yang lain-lain. Anak sekolah pun boleh kan, dalam sehari boleh belajar sampai 7 cabang ilmu. Cuma tarkisnya, yaitu titik beratnya pada Quran. Wa qala Abu Bakar Muhammad ibnu Abdullah Al-Baghdadi, kana min minnatillahi ala Abdurrahman. Tokoh besar ini termasuk kurnia Allah untuk Abdurrahman. Abdurrahman beliau sendiri, Abu Muhammad. Annahu wulida baina qimatiril ilmi war riwayat. Beliau itu jadi yang Al-Baghdadi ini bercerita ya. Beliau bercerita bahwasanya termasuk dari kurnia Allah kepada Abdurrahman adalah Abdurrahman itu dilahirkan di antara tokoh-tokoh ilmu dan tokoh-tokoh periwayatan. Wa tarabba bil mudzakkarati ma'a abihi wa abi Zur'ah. Beliau terdidik dengan apa? Mudzakkarat, yaitu apa? Pengulang kajian bersama ayahnya dan Abu Zur'ah. Demikian pula para ulama yang lain. Fakana yazuqanihi kama yazuqal farakha kama yuzaqqal farakhus shaghir. Mereka berdua selalu menyuapi dia dengan ilmu sebagaimana anak burung yang kecil disuapi. Wa ya'niyani bih, mereka sangat memperhatikan anak ini. Walaupun masalah berkah itu terserah Allah, berkahnya besar, tetapi tetap dalam biografinya beliau masih kalah level dibandingkan dengan Abdullah bin Imam Ahmad. Jelas level Abdullah bin Imam Ahmad kata para ulama lebih tinggi daripada Abdurrahman. Walaupun ini zamannya sama, mereka saling berteman, tapi kualiti lain. Walaupun dua-duanya imam di dunia, dan mereka saling berteman, bukan saling mendengki dan bermusuhan. Fajtama alahu ma'a jauhari nafsihi kasratu inayatihima. Maka terkumpullah untuk beliau disertai dengan jati diri beliau yang memang sudah sangat bagus. Ini memang anak ini hebat sekali. Dengan apa? Terkumpul dengannya banyaknya perhatian kedua tokoh besar tadi. Berarti apa? Summa tammatil nikmah. Kemudian lengkaplah kenikmatan birihlatihi ma'abi, dengan rihlahnya dia bersama ayahnya. Ayahnya sendiri adalah ulama besar di dunia.
Tapi ayahnya juga mengajak dia tetap berkeliling dunia agar mendapat ilmu dari para ulama yang lain. Tidak cukup dengan satu guru, kita usahakan apa? Selalu menambah guru untuk kepentingan kita sendiri. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan manhumani la yasba'an, manhumun fid dunya la yasba', manhumun fil ilm la yasba'. Dalam sahih musnad itu ada dua minat yang tidak akan pernah kenyang. Minat terhadap dunia tidak akan kenyang, minat terhadap ilmu tidak akan kenyang. Maka kita bersyukur kalau kita diberi Allah yang kedua, yaitu apa? Kita minat pada ilmu, tak merasa oh saya sudah hebat, saya tak perlu belajar ke siapapun. Bahkan apa? Kita akan kalau ada kesempatan malam-malam buana cari ilmu dari para ulama. Kalau tak mampu lewat telepon, lewat WhatsApp, facility yang ada kita manfaatkan sebagus-bagusnya. Baik, demi kesempatan, demi kebaikan kita sendiri. Masalah rezeki, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Makanya dulu dihibur oleh Syekh Yahya orang-orang yang kesulitan, yaitu Allah Ta'ala tidak lupa pada cacing, tidak lupa kepada semut. Bagaimana dia akan lupa kepada orang yang mengorbankan diri untuknya? Tak mungkin itu. Allah Maha Baik. Tayyib, fa'adrakal isnada wa siqatasyuyuh. Siqatisyuyuh. Maka beliau mendapatkan sanad, ketinggian sanad, dan mendapatkan para guru yang siqat bil Hijaz wal Iraq wasyam was-sughur. Di Hijaz, Mekah dan Madinah, di Irak, yaitu apa? Di tiga negeri yang terkenal itu, Baghdad, Basrah dan Kufah, di Syam, di Sughur, yaitu daerah Tarsus dan lain-lain. Wa sami'a binti khabihi hina arafas sahiha minas saqim. Beliau mendengar dengan pemeriksaan, dengan penapisan dari ayahnya. Ini kembali ke ayahnya atau ke dia sendiri? Dua-duanya mungkin. Ketika beliau mengenali mana hadis sahih, mana hadis yang berpenyakit, fatarra'a fi dzalik, maka beliau tumbuh di atas kebaikan itu. Masya Allah, masih murni ilmunya, tidak dicampur dengan filsafat dan lain-lain. Summa kanat rihlatuhu tsaniyah binafsih. Lalu perjalanan beliau pada kali yang kedua itu sendirian, tidak lagi disertai ayahnya. Ba'da tamakkuni ma'rifatih, setelah kemantapan pengetahuan dia, yu'rafu lahu dzalik, hal itu telah diketahui pada diri beliau. Wa taqaddama bihusni fahmi wa diyanatih, beliau maju ke depan dengan bagusnya pemahaman beliau dan kekuatan agama beliau. Wa qadimi salafih, dan tingginya pendahulu beliau. Ya, ini nikmat besar. Beliau masih dari kalangan salaf, bukan generasi yang setelahnya. Sanad juga masih pendek di masa itu. Wa qala Ali bin Ahmad al-Khawarizmi, sami'tu Abdurrahman bin Abi Hatim yaqul, kunna bi Misr sab'ata ashhur. Kami pernah di Mesir selama 7 bulan. Lam na'kul fiha maratah. Di situ kami tidak makan dari maratah. Apa itu? Sup ya. Mungkin apa? Karena sibuk. Kullu naharina muqassamun limajalisi syuyukh. Sepanjang siang kami itu terbagi-bagi untuk hadir di majelis-majelis para guru. Entah berapa banyak guru yang mereka miliki sampai tidak sempat untuk bersantai-santai sekejap, mungkin apa, jalan-jalan tengok pantai atau paling enggak selfie lah sekejap, tak sempat macam itu. Mereka muhaddisun. Walaupun jelas apa, jalan di pantai halal, selfie haram. Tapi ini menunjukkan mereka sungguh-sungguh memanfaatkan ilmunya. Wa billaili an-nashu wal muqabalah. Di malam harinya sibuk dengan menyalin ulang dan juga muqabalah, yaitu memperbandingkan. Dan inilah jalan yang tepat. Seperti juga yang dilakukan oleh Imam Nawawi, sehari semalam beliau belajarnya adalah sampai 12 daras, dan beliau mampu. Dan ini adalah kesungguhan. Beliau sampai mengatakan, saya mengurangi makan dan minum agar apa? Keinginan untuk buang hajat juga mengecil demi meraih ilmu. Hasilnya memang apa? Jadi imam. Baik. Nah, malam harinya memang perlu, dan itu yang dinasihatkan oleh para ulama dulu di Damaj. Siang hari mungkin apa? Karena gurunya cepat menulis, kita juga apa? Menulis cepat dalam kertas secepat-cepatnya. Terutama di awal-awal dulu, tahun-tahun pertama, cari MP3 pun susah, perlu ke ibu kota, ibu negeri. Itu pun kadang ditipu orang, beli MP3 ternyata palsu, susah kita, serba susah. Terpaksa apa? Ketika guru bicara, kita nulis dengan cepat sekali. Syekh Ahmad Syami dan yang lain-lain, para guru-guru tua itu.
Nah, ikhwah kita yang muda-muda yang datang belakangan banyak nggak mendapatkan guru-guru yang tua. Sebagian guru sudah sakit, sebagian sudah pindah ke Son'a karena mereka juga perlu memperluas dakwah. Alhamdulillah kita Allah mudahkan untuk jumpa para ulama banyak-banyak. Juga muqabalah. Terkadang memang perlu sampai tengah malam sampai lebih. Kita bandingkan. Guru terkadang tahu ini muridnya tak mungkin menulis semua, diisyaratkan. Lihat buku ini muka surat sekian. Maka malam-malam memang kesibukan para tulab memang itu muqabalah. Waqal beliau bercerita fa'ataina yauman ana wa rafiqun li syaikhan. Pada suatu hari saya dan rekan saya mendatangi seorang syekh. Faqalu huwa alil. Orang-orang mengatakan beliau sedang sakit. Nah, berarti cuti. Ya, ini suka jelas kita. Orang walaupun dia sangat rajin, tapi yang namanya guru cuti tetap itu gembira kita. Itu tahiran. Namanya jiwa itu tetap perlu yang namanya refreshing, penyegaran, rehat sekejap, itu perlu dan itu wajar. Fara'aina fi tariqina samakatan a'jabatna. Lalu kami melihat di perjalanan kami itu ada seekor ikan yang membuat kami kagum. Sempat jalan-jalan di pasar dan itu biasa. Kami para pelajar menyempatkan mungkin di pagi hari atau mungkin di hari Jumat pagi naik basikal untuk ke tepi-tepi ke tempat pelelangan ikan atau dan sebagainya. Itu bagus juga melihat makhluk Allah. Masya Allah, makhluk ada yang sebesar itu, ada yang sekecil seperti ikan bilis, makhluk hebat-hebat macam itu. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Fastaraina, lalu kami membelinya. Falam masirna ilal bait, ketika kami sudah sampai ke rumah, hadara waktu majlis, tiba waktu untuk majlis lagi. Tahu-tahu jadwal guru yang lain sudah tiba. Oh, tak sempat. Falam yumakinna islahuh, tidak sempat bagi kami untuk mengurus ikan tadi. Tapi sekarang diuji mana yang lebih diutamakan. Famadaina ilal majlis, maka kami pun pergi ke majlis. Iyalah, kami pergi ke Mesir bukan untuk bersenang-senang, memang untuk cari ilmu. Ikan insya Allah suatu saat boleh dapat lagi. Falam nazal hatta ata alaihi salah satu ayam. Terus menerus kami berbolak-balik ke majlis sehingga ikan itu melampaui 3 hari. Wakada ayataghayyar, hampir-hampir dia berubah. Kenapa waktu itu tak ada freezer atau memang belum ada. Allahul musta'an. Fa'akalnahu ni'an. Sebagian membaca nayi, tapi kata para ulama yang betul ni. Kami memakannya dengan segar, yaitu masih mentah. Anggap aja sushi, nggak masalah nih. Tapi sudah hampir berubah, kasihan. Lam yakun lana faraghun an nu'tiyahu man yaswi. Kami tidak ada kesempatan untuk memberikan itu kepada orang yang memasak, orang yang menggorengnya. Sekedar menyerahkan ke orang lain pun tak sempat. Sumaqal la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Lalu beliau mengatakan ilmu itu tidak akan diraih dengan jasad yang rehat, yang bersantai-santai. Ini asar siapa? Asar siapa ini di Muqaddimah Sahih Muslim? Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.